Ber- Yuk. Ini tisu ya, tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, yang mana pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai definisi usaha kecil dan usaha menengah guna memenuhi tugas kelompok manajemen usaha kecil menengah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono. Adapun kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Aziz Marwoto. Yang kedua ada Eko Herianto. Selamat malam. Selanjutnya ada Ilmo Yudanto Raharjo. Selanjutnya ada Firdaus. Ya, selamat malam. Selanjutnya ada Antonius Ari Susatyo. Selamat malam. Dan yang terakhir ada Mikael Rahimi. Siap, selamat malam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur. Menurut beberapa instansi atau lembaga, bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil yaitu merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini juga. Dan yang terakhir ada usaha menengah. Nah, apakah itu usaha menengah? Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 11 dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai diatur dalam undang-undang ini. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilmo Yudanto Raharjo. Ya, baik. Kemudian berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di Pasal 6 dikelompokkan menjadi 3 kriteria, yaitu pertama kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang pertama, kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau bisa memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, usaha mikro sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha kecil dan usaha menengah. Yang pertama, kriteria usaha kecil sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai
paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, yang kedua, usaha menengah dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai paling banyak memiliki 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha. Atau bisa memiliki penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, itu kriteria usaha mikro yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha kecil dan usaha menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Mas Antonius. Kepada Mas Antonius dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ilmo. Perkenalkan, nama saya Antonius Ari Susatyo, NIM 18210016. Saya akan menjelaskan tentang definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR. Usaha kecil atau UK termasuk usaha mikro. UMI adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan yang paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, usaha menengah atau UM merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam AUFAR, yaitu usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak 200 juta rupiah per tahun. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri, manufaktur sebesar 200 juta sampai dengan 500 juta, dan non-faktur sebesar 200 juta sampai dengan 600 juta. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Eko Herianto. Terima kasih. Terima kasih Mas Anton. Berikut adalah tabel kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dari sumber Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018. Untuk usaha mikro di sini mempunyai aset maksimal 50 juta rupiah dan memiliki omset maksimal 300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil, asetnya adalah lebih besar dari 50 juta sampai 500 juta dan memiliki omset maksimal 300 juta. Untuk usaha menengah, memiliki aset lebih besar dari 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Slide selanjutnya, Mas. Berikut pengertian usaha kecil menurut para ahli,
Yang pertama adalah M. Tohar. Beliau mengatakan bahwa usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, menurut Ina Primiana, beliau mengatakan bahwa yang pertama, usaha kecil adalah pengembangan 4 kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan, yaitu agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. Yang kedua, usaha kecil adalah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau daerah, yaitu pemulihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi. Ketiga, usaha kecil adalah upaya pemberdayaan masyarakat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Firdaus. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Langsung saja untuk Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Bank Indonesia 2011 mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Di antaranya yaitu yang pertama, El Salvador, yaitu kurang dari 4 orang untuk usaha mikro, antara 5 hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 sampai 99 orang untuk usaha menengah. Yang kedua, disebut dengan Ekuador, yaitu kurang dari 10 orang untuk usaha mikro. Yang ketiga, disebut dengan Kolombia, yaitu kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 sampai 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 sampai 200 orang untuk usaha menengah. Yang terakhir atau yang keempat, itu disebut dengan Maroko, yaitu kurang dari 200 orang. Dan yang kelima, ada Brazil, kurang dari 100 orang. Yang keenam, ada Algeria, institusi non-formal memiliki jumlah karyawan dengan jumlah kurang dari 10 orang. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mikael Rohimi. Baik, terima kasih Mas Firdaus Prastantioko. Perkenalkan, saya Mikael Rahimi, NIM 182100216. Menurut Hayati tahun 2011 menyebutkan bahwa definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara. Yang pertama yaitu World Bank, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 30 orang dengan pendapatan per tahun kurang lebih $3 juta dan jumlah aset tidak melebihi $3 juta. Adapun di Amerika, UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerjaan kurang dari 500 orang. Lain dengan di Eropa, kalau di Eropa adalah UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 sampai 40 orang dan pendapatan per tahun 1 sampai 2 juta euro. Atau jika kurang dari 10 orang dikategorikan usaha rumah tangga. Kalau di Jepang, UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufacturing dan retail atau service dengan jumlah tenaga kerja sekitar 54 sampai 300 orang dan modal 50 juta sampai 300 jutaan. Kemudian kalau di Korea, di Korsel, UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 300 orang dan asetnya tidak lebih dari 60 juta dolar. Kemudian di beberapa negara Asia Tenggara yang lain, UKM itu disebut adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 sampai 15 orang. Di Thailand, misalnya ada 5 sampai 10 orang. Di Malaysia, atau 10 sampai 99 orang di Singapura.
dengan modal tidak lebih dari 6 juta dolar. Baik, saya kira sedikit itu apa yang bisa kami sampaikan, presentasi kami dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.